Nah, itu tergantung inama amalu dunia. Jadi segala sesuatu itu karena niatnya. Sepanjang kita untuk flexing itu untuk bernilai ibadah, artinya misal Pak Adit di kampung itu ada namanya Sego Jum'ah, di mana ketika dipasang status, pasang video, kemudian diupload di IG, di sosial media, maka yang terjadi ada ketertarikan, kemudian menggugah, kemudian menarik agar mau bersedekah dengan cara memejamkan sejenak, ya itu kalau caranya guru ya. Kalau caranya siswa dengan memejamkan sejenak atau memijat ya kepalanya biar fresh kembali, atau dengan cara raup ya atau wudhu ya, bisa seperti itu, sehingga aktivitas kita selama di sekolah terkontrol, terkondisikan, dan pada akhirnya ketika pulang dari sekolah boleh dipersilahkan istirahat tapi sejenak karena sudah waktu menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan selamat bahagia dimanapun kalian semua berada. Selamat datang di BWP Talk di Perpustakaan BWP bersama saya, Danisa Fatal Taufiki. Bergabung dengan saya, Bapak Aditya Pramudika SPDI. Pak Adit ini merupakan salah satu guru agama Islam di SMA Negeri Magelang. Beliau juga merupakan pembina salah satu organisasi di SMA Negeri Magelang, yaitu Ka'bah. Saat ini beliau aktif di Ka'bah dan juga Pramuka. Pada siang hari ini, kita akan berbincang mengenai seputar bulan Ramadan. Bagaimana sih caranya kita menjalankan bulan Ramadan agar bermakna, dan kita juga akan berbagi tips-tips agar bulan Ramadan yang kita jalankan menjadi lebih bermanfaat. Sebagai seorang guru, tentunya banyak sekali pengalaman yang dapat kita petik dalam menghadapi siswa selama bulan Ramadan. Kalian penasaran? Yuk simak podcast siang hari ini. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Mbak Danisa ya. Terima kasih sebelumnya Pak Adit sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada podcast kami pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita mau berbincang hangat nih tentang seputar bulan Ramadan. Saya juga mau minta tips-tips dari Pak Adit, gimana sih caranya biar bulan Ramadan yang kita jalankan ini menjadi lebih bermakna. Langsung saja saya mau bertanya Pak Adit. Bagaimana sih caranya kita mengelola energi dan waktu kita supaya optimal di bulan Ramadan ini? Ya, terima kasih Mbak Danisa. Jadi yang diawali kita untuk memulai kegiatan atau salah satu bulan yang sangat mulia sekali, yaitu bulan Ramadan ya, bulan yang sangat diagungkan, dan di mana bulan itu hanya jatuh satu kali dalam setiap tahunnya, dan bulan itu memang di mana dikhususkan untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya yang utama adalah niat ya. Jadi dalam hadis itu niat itu sangat penting, karena ditanyakan oleh Rasulullah, innama a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu karena niat. Ketika punya niat yang baik, niat yang kuat, fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika punya kekuatan, niat yang kuat, maka berserah dirilah pada Allah. Jadi ketika dalam aktivitas puasa, salah satunya kegiatan yang harus kamu lakukan atau semuanya yang dilakukan para siswa-siswi SMA 5, terutama di SMA 5, itu salah satunya meniatkan atau menguatkan dengan hal-hal yang positif. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan hal yang positif, insya Allah akan terhindar dari sesuatu yang negatif atau maksiat. Contoh kecil, mohon maaf ya, sering dihadapi kaula muda namanya mungkel ya. Karena tidak tahan, karena tidak tahan godaan, jadi semua kalangan, sehingga melakukan hal yang negatif dan itu membatalkan puasa. Begitu Mbak Danisa. Tapi terkadang kita semua kan berniat Pak Adit, tapi kita masih kesusahan menahan haus sama lapar. Gimana sih caranya biar kita bisa menahan rasa haus kita, rasa lapar kita juga, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita selama kita menjalankan ibadah puasa? Iya. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya di sekolahan ini, alhamdulillah kami tergabung guru PAI
di SMA 5 ya, ini memfasilitasi para siswa-siswi terutama yang Islam untuk senantiasa menguatkan niatnya melakukan puasa. Contohnya dengan program-program yang sudah ditawarkan oleh sekolahan dan alhamdulillah sudah terrealisasi di tahun yang lalu maupun tahun ini termasuk tahun yang kedua, seperti Gelis Suci ya, gerakan literasi kitab suci, di mana para siswa dihadirkan atau berangkat pukul 7 untuk mengkaji atau membaca Al-Quran. Di sisi lain untuk keyakinan lain ya, atau yang non muslim ya, ada kajian yang sesuai dengan agamanya. Jadi semuanya terfasilitasi, semuanya melakukan sesuai dengan harapan. Pada akhirnya kegiatan Ramadan atau puasa ini terlampaui karena dengan berbagai hal-hal yang positif semacam itu Mbak Danisa. Tapi kalau hukumnya buat orang yang punya penyakit asam lambung itu mereka tetap wajib mengganti puasa saat mereka sudah sembuh atau sudah tidak kalau lagi, atau mereka cukup membayar fidyah saja? Ya, harus dengan berpuasa di selanjutnya atau di qadha ya. Dengan di qadha itu nanti yang puasa yang hadapi saat ini maka dibayarkan di tahun yang akan datang atau di hari selanjutnya, di bulan selanjutnya. Jadi apa hukumannya khusus yang sakit itu yang tidak berpuasa dengan cara mengqadha. Sedangkan yang orang yang sedang sedang hamil atau sedang baru melahirkan atau masa-masa nifas itu juga diqadha. Khusus yang hamil ini dengan cara membayar fidyah ketika usianya itu kurang dari 60 tahun, maka dia wajib untuk mengganti. Jadi fidyah plus mengqadha. Seperti itu Mbak. Tapi mereka tetap wajib membayar zakat kan Pak? Ya, semuanya wajib, yang sakit, yang hamil, kemudian yang pasca melahirkan itu wajib membayar zakat, karena hukum membayar zakat itu adalah wajib, termasuk dari rukun Islam yang keempat, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, sebagai seorang guru, gimana sih caranya Pak Adit membantu para siswa memahami dan menghargai makna serta nilai-nilai di bulan Ramadan? Ya, cara menghargainya nilai-nilai di bulan Ramadan itu adalah salah satunya dengan cara kita di sekolah ini ya, tidak hanya Islam saja yang di SMA ini ya, kita juga berteman atau bertemu bertatap muka dengan agama yang lain, maka seyogyanya semuanya agama yang ada di SMA 5 disejajarkan. Artinya kegiatan-kegiatan tidak hanya keislaman saja, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu dan lain-lain, itu sama, sehingga kita sangatlah menghargai perbedaan. Al-akhtilafu rahmah, perbedaan itu rahmah. Ada perbedaan di Islam, seperti kemarin ya ini yang hari ini di tahun ini kita sudah berbeda dalam berpuasa ya. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, itu wajar ya. Jadi semakin kita melihat perbedaan, semakin bisa menghargai sesama. Bisa. Seperti itu Mbak Danisa. Berarti program-program yang dijalankan oleh sekolah selama bulan Ramadan ini juga salah satu cara untuk membantu para siswa memaknai bulan Ramadan ini. Betul sekali. Dengan begitu anak-anak semakin kuat dan tertarik, dan pada akhirnya ketika selesai di sekolah itu mampu meniatkan diri di rumahnya masing-masing, sehingga puasa yang kita jalani itu bernilai ibadah dan berkualitas. Kalau menurut Pak Adit sendiri, seberapa penting sih berinfak dan sedekah di bulan Ramadan ini? Ya, sangat penting sekali ya. Pak Adit menyampaikan dalam hadisnya ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda,
orang yang lebih baik atau orang yang lebih bagus itu tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, pada akhirnya nanti kita akan terbangun sifat lumo, orang Jawa mengatakan itu dermawan ya. Jadi itu salah satu impact atau dampak mendidik dan melatih kita untuk rasa empati, rasa simpati, ya, menghargai, merasakan perasaan orang lain yang yang masih membutuhkan, sehingga dalam Islam itu sangatlah penting. Maka ada kalimat kaya itu penting ya Mbak ya, tapi lebih penting lagi berbagi kekayaan, seperti itu Mbak. Dan bisa. Kalau menurut Pak Adit, hukumnya orang yang bersedekah tapi flexing itu gimana sih Pak Adit? Kan sekarang banyak nih orang bersedekah tapi HP-nya juga nggak lupa dibawa. Oh ya, seperti pasang status, seperti yang buat kontennya, itu tergantung inama amalu dunia. Jadi segala sesuatu itu karena niatnya. Sepanjang kita untuk flexing itu untuk bernilai ibadah, artinya misal Pak Adit di kampung itu ada namanya sego Jum'ah, jadi mana ketika dipasang status, pasang video, kemudian diupload di IG, di sosial media, maka yang terjadi ada ketertarikan, kemudian menggugah, kemudian menarik agar mau bersedekah, dan harapannya diniatkan itu, diharapannya itu sama berlomba-lomba fastabil khairat untuk meraih ridho ilahi, salah satunya dengan bersedekah. Namun hal itu tidak bisa ditampik dengan sesuatu yang pamer ya. Maka cara kita biar tidak terhindar dari sifat riya itu dengan cara kita memang ketika pasang status itu dikasih konten, dikasih komen, jadi dikasih captionnya apa, tapi sesuatu yang itu menggugah, seperti itu. Begitu Mbak Danisa. Terus gimana sih caranya kita mengatasi rasa lelah atau penurunan produktivitas selama bulan Ramadan, terutama di tempat kerja atau di sekolah? Ya, penurunan ya produktivitas itu lumrah ya. Memang kita 12 jam Mbak Danisa ya, dari jam 4 kurang ya, 4 kurang kamu sudah meniatkan ya, nawaitu soma ghadi an adai fardhi syahri Ramadhana, saya niat puasa hari ini karena Allah Ta'ala. Itu memang sangatlah lumrah, sangatlah wajar. Cara triknya ya Pak Adit ya sebagai guru ini salah satunya luar biasa ya. Jadi ketika Pak Adit datang ke sekolah, kemudian aktivitas sampai kurang lebih setengah 4, cara agar Pak Adit tetap fit itu bagaimana ketika ada jam kosong istirahat sejenak ya, dengan cara ya berbaring tapi tidak tidur ya, tidur lama, yang penting sudah istirahat. Kemudian cara kedua untuk para siswa ya, terutama para siswa itu dengan cara memejamkan sejenak ya. Itu kalau caranya guru ya. Kalau caranya siswa dengan memejamkan sejenak atau memijat ya kepalanya biar fresh kembali, atau dengan cara raup ya atau wudhu ya, bisa seperti itu, sehingga aktivitas kita selama di sekolah terkontrol, terkondisikan, dan pada akhirnya ketika pulang dari sekolah boleh dipersilahkan istirahat tapi sejenak karena sudah waktu menjelang berbuka puasa. Seperti itu Mbak Danisa. Nah, kalau menjaga konsistensi selama dalam ibadah selama bulan Ramadan itu gimana sih Pak Adit? Kan kalau di bulan Ramadan kita ada tarawih nih, iya. Di sekolah juga ada program-program yang membantu kita lebih taat beribadah. Kalau sudah berakhir kan tentunya juga tarawih dan programnya juga selesai. Iya. Ya, terima kasih Mbak Danisa. Ya, kadang lihat fenomena semacam itu sangatlah wajar ketika awal rahmah ya, kasih jadi dalam Ramadan kan terbagi menjadi 3 etapa Mbak Danisa. Pertama adalah awal rahmah ya, awalnya itu rahmah, kasih sayang. Kita bangun pagi-pagi ringan, kita deres murojaah, doa, baca Al-Quran,
ringan. Kita sholat berjamaah ringan, banyak sekali ya awalnya. Kemudian masuk etapa kedua ya, etapa 10 hari yang kedua ini adalah wa'asatu maghfirah, atau di situ pertengahan maghfirah itu ampunan ya, wa'asatu maghfirah ada ampunannya. 10 hari kedua mulai agak kendor, padahal itu sangatlah kita untuk mencari ampunan dari Allah ya. Dan puasa yang ketiga ya, di situ Allahumma innaka ya, di situ Allahumma innaka afuwwun karim untuk doanya ya. Yang ketiga itu adalah wa akhiron isqon minan nar. Jadi dibebaskan dari api neraka. Jadi memang pelik ya ketika jadi seorang siswa mendapati tidak bisa istiqomah, tidak bisa ajak ya. Cara kita agar bisa terbangun sampai akhir ya, kita tahu fadilah-fadilah atau keutamaan tersebut. Makanya tadi Pak Adit sampaikan ya, 10 hari yang pertama itu awalnya rahmah, 10 hari yang kedua itu pertengahannya maghfirah, dan 10 hari yang ketiga itu terbebaskan dari api neraka. Maka ketika tahu fadilah atau tahu makna puasa tersebut, maka berusaha untuk mengejarnya, apalagi di 10 hari yang terakhir. Khairum lailatun min khairum ya, di situ termasuk malam Lailatul Qadri khairum minan nar ya. Di situ Lailatul Qadri khairum minan nar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Di situ ada salah satu doa yang sering contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, engkaulah yang maha pengampun. Maka ketika 10 hari yang terakhir kita disunahkan untuk iktikaf. Apa itu iktikaf? Makanya kita berdoa seperti itu dicontohkan dengan di masjid, karena di 10 hari itu tadi sempat disampaikan malam Lailatul Qadar. Harapan kita dengan di masjid ya, nawaitu sunnatal fi hadzal masjid lillahi taala, kita dapat mengejar Lailatul Qadar dan kita dapat ampunan dari Allah. Dan pada akhirnya nanti ya, di 10 hari yang terakhir, maka kita akan menjadi pribadi yang fitrah, yang suci. Makanya Idul Fitri yang kembali fitri, dengan kata witer itu sudah diperbolehkan makan. Makanya Idul Fitri itu luar biasa, sangat berharga bagi orang-orang yang sudah melaksanakan 30 hari full ya berpuasa. Seperti itu Mbak Danisa. Tapi Pak Adit, jangankan di bulan-bulan biasa, di bulan Ramadan saja tuh kita terkadang malas untuk sholat tarawih. Ada nggak sih Pak Adit caranya biar kita tuh bisa mengoptimalkan sholat tarawih kita? Ya ada ya, salah satunya dengan cara kita tidak makan yang terlalu kenyang. Makanya Rasulullah SAW kan pernah mencontohkan kepada kita ketika berbuka itu sesuatu yang manis. Manis itu bukan berarti kemudian sesuatu manis dimakan semua ya. Itu yang disunahkan adalah dengan makan kurma, minum air manis ya, teh, kemudian 1 biji, 3 biji. Jadi kalau ukurannya memakan buah kurma itu sesuatu yang ganjil, karena Allah menyukai sesuatu yang ganjil ya. Asmaul Husna itu nama-nama Allah itu 99. Nah, Rasulullah mencontohkan janganlah makannya terlalu kenyang. Makanya Rasulullah menyampaikan makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Artinya ketika kamu sudah lapar ya kamu makan, kemudian jangan sampai kenyang banget ya. Kalau sudah kenyang maka akhirnya pasti ya Mbak Dalisa, Pak Adit merasakan kekenyangan, kemudian malas ya, orang Jawa mengatakan aras-arasan ya, tidak mau, kemudian sulit untuk bangun, pada akhirnya kita tidur. Maka dengan cara triknya kita makannya
sedikit ya, nanti untuk makan yang besar ya, atau yang kedua itu setelah sholat tarawih, maka kita sangat istiqomah atau sangat rutin sampai 30 hari. Begitu Mbak Danisa. Nah, selain itu ada lagi nggak sih cara mengatasi godaan dan tantangan selama bulan Ramadan? Ditambahkan sekarang banyak banget nih yang jualan takjil, ya kan Mbak Adit? Dan pastinya kita juga talak. Kalau tidak dimakan juga mubazir, tapi kalau sudah terawih pasti kita sudah malas makan. Trik kita sebenarnya Rasulullah juga mencontohkan inna mubadiru kana iwani syaitan. Jadi kalau kamu membeli itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kadang kita kalah karena mohon maaf, karena seperti puasa itu seperti fata morgana. Kelihatannya mau ingin tidak tahunya sudah malam hari tidak ada yang dimakan. Nah, oleh karenanya kamu yang butuh dulu ya, misal ingin cilok ya, hari Senin cilok, alis cilok saja. Jadi yang memberikan agar kamu itu menghentikan keinginanmu itu ya dirinya sendiri. Nah, makanya ketika kamu itu sesuai kebutuhan ya sudah, berarti hari Senin pinginnya cilok, kedua piscok, bisa seperti itu ya. Itu akan mampu mengendalikan diri dan pada akhirnya akan terjaga. Seperti itu Mbak Danisa. Nah, yang terakhir Pak Adit, ada nggak sih motivasi biar kita tuh menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan? Iya. Ya, motivasi yang pertama itu memang awalnya niat, kemudian kedua itu memang yang kedua adalah tahu makna itu memang berpuasa. Jadi puasa ini benar-benar sangat melatih kita untuk ya peka. Ada syahrul tarbiyah ya, di mana itu bulan pendidikan, syahrul Quran, di mana itu bulan itu diturunnya Al-Quran ya. Kemudian Syahrul Mubarak itu memang agung ya, bulan itu memang agung sekali dan tidak dimiliki oleh umat-umat yang terdahulu. Maka tipsnya yang pertama adalah niat ya. Yang kedua motivasinya agar terjaga mengetahui makna puasa itu ya. Yang ketiga selalu berkumpul dengan yang soleh ya, artinya yang itu benar menguatkan niat sehingga yang terjadi tidak ada mungkar pada waktunya, tidak ada namanya perbuatan maksiat. Jadi apa yang kita inginkan dalam puasa itu tidak hanya sekedar kuantitas, akan tetapi kualitas dari awal hingga akhir kita terjaga, dan pada akhirnya ketika masuki bulan Syawal itu artinya peningkatan. Kita mampu melaksanakan di bulan yang agung itu di bulan selain bulan Ramadan. Begitu Mbak Danisa. Baik, terima kasih Pak Adit atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton yang telah setia menonton acara podcast pada siang hari ini. Saya dari Safta Taufiki dan Pak Aditya Pramudika mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Anda. Semoga Anda semua menikmati pembahasan kami siang hari ini mengenai seputar bulan Ramadan. Jika kalian suka, jangan lupa klik berlangganan ya. Dan semoga nextnya kita bakal bertemu lagi dengan episode yang lebih seru tentunya. Pak Adit, jadi kita ada slogan nih. Slogannya, we talk about something, we will discover new thing. Nanti Pak Ibran, we talk about something, we will discover new thing. Dan setelah saya bilang Berber Talk, kita bilang bersama ya Pak Adit. Oke, siap. Berber Talk, We talk about something, we will discover new things. Sampai jumpa. Dadah, see you.